Di surat Fatir ayat 45, Allah menyebutkan kenapa kok banyak orang-orang zalim, banyak pelaku dosa, tapi masih nyaman hidupnya, masih eksis. Dia berbohong, dia berdusta, dia berbuat kezaliman. Yang namanya dosa jangan ditanya, mungkin semua dosa dia sudah lakukan. Dan hampir semua manusia, bahkan semua manusia melakukan dosa. Apa kata Allah Jalla Jalaluh, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasab. Apabila Allah itu memberikan azab kepada manusia, hukuman atas perbuatan mereka, ma taraka ala dhahriha min daba. Enggak ada yang hidup di muka bumi ini. Antum enggak akan melihat manusia di kota Malang ini. Satu pun enggak ada. Antum tidak akan melihat binatang pun di tempat ini. Kalau Allah langsung memberikan azab. Tapi apa yang terjadi? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah tunda jemaah. Allah berikan kesempatan untuk bertobat bagi orang-orang itu, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan musibah kadangkala diletakkan di satu kampung agar yang lainnya ambil pelajaran, agar mereka jadi tahu, ya Allah, kata dia, boleh jadi yang terjadi sana terjadi di tempat ini. Yang jelas Allah itu menunda dan tidak melupakan. Ahsahullah wa nasu. Allah menghitung dan mereka melupakannya. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW memberikan penjelasan agar kita tidak lalai. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar memberikan tempo waktu buat orang yang melakukan kezaliman. Yahudi menzalimin saudara-saudara kita, kok nggak diazab sama Allah ya? Antum nggak baca sejarah? Nabi kita alaihi salatu wassalam dilemparin batu di Taif. Dilemparin batu. Itu Nabi Muhammad SAW. Diusir seperti diusirnya anjing. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di kota Mekah, beliau lagi sholat. Kita kadang-kadang dapat video orang lagi sholat dibubarkan, orang lagi sholat ditendang. Nabi alaihi salatu wasallam lagi sholat, diletakkan ari-ari onta di pundak Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang sujud alaihi salatu wasallam. Beliau lagi sholat dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid di depan Ka'bah. Kok nggak diazab langsung ya sama Allah? Kemana Allah Azza wa Jal? Keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana ibunya disiksa, lalu Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya sampai mati. Kok nggak diazab Abu Jahal pada saat itu? Maka kita harus sadar bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita. Dengan adanya orang-orang zalim itu, antum sabar apa enggak gitu loh. Ada orang yang gara-gara musibah yang menimpa dia, kemudian dia ragu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Atau dia merasa ana sudah baik, ana sudah sholat malam, ana sudah bersedekah, ana sudah berbagi, ana puasa Senin Kemis. Tapi kok musibah ini enggak berhenti? Kok orang-orang yang menzalimi ana masih bebas bernafas dan ana susah hidupnya? Ini kata Nabi SAW, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar menunda buat orang zalim. Antum baca surat Al-Buruj, bagaimana Allah ceritakan tentang manusia yang mengazab, menyiksa umat Islam.
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman yang laki-laki dan wanita, thumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Artinya kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Apa yang dilakukan oleh mereka, jemaah? Mereka membuat parit, jemaah. Kemudian dilemparkan kayu bakar di sana. Lalu mereka hidupkan, mereka sulut itu api. 20.000 umat Islam satu hari dibakar di sana. Allah masih kasih tawaran kepada mereka. Diajak tobat gitu loh. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, yang membunuh 100 orang diterima tobatnya, jemaah. Yang berzina diterima tobatnya. Itulah Allah Rabbul Alamin. Yang membunuh Hamzah diterima tobatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menerima Wahsy. Bagaimana menerima Khalid bin Walid yang menyebabkan kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud. Bagaimana menerima Ikrimah bin Abu Jahal. Bagaimana menerima Abu Sufyan. Allah itu memberikan jedah waktu, jemaah. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim.